poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Agustina Maharani. Di sini saya akan membuat video etika profesi tentang unsur komunikasi. Unsur komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, gagasan, atau pengertian dengan menggunakan lambang yang mengandung makna tertentu, baik secara verbal maupun nonverbal, dari seseorang atau kelompok orang kepada seseorang atau kelompok lainnya, dengan tujuan mencapai saling pengertian dan atau kesepakatan bersama. 1. Unsur-unsur komunikasi. Ada 8 unsur komunikasi menurut William J. Sala. Yang pertama, lingkungan komunikasi. Yang pertama ada A, lingkungan komunikasi, terdiri dari 3, yaitu fisik, tempat komunikasi berlangsung, sosial psikologis, pesan yang dijalankan oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi, waktu, mencakup waktu dalam hitungan jam, hari, menit, atau tahun. Yang B, encoding dan decoding. Dalam ilmu komunikasi, tindakan menghasilkan pesan disebut dengan encoding, sedangkan tindakan menerima pesan disebut dengan decoding. Sumber penerima. Satu kesalahan yang tak terpisahkan, artinya setiap orang yang terlibat dalam komunikasi adalah sumber atau komunikator sekaligus komunikan. Yang D, kompetisi komunikasi, mengacu pada kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif, mencakup pengetahuan tentang pesan, lingkungan, dan atau konteks. E, umpan balik atau feedback, tanggapan yang diterima oleh seorang komunikan penerima pesan ketika seorang komunikator pemberi pesan sedang menyampaikan pesannya. Ringkasnya, feedback adalah tanggapan atau respon terhadap suatu pesan. F, gangguan. Gangguan dalam komunikasi umumnya berupa informasi atau pesan. Distorsi pesan terjadi ketika ada perbedaan antara apa yang dimaksud oleh pengirim pesan dan apa yang ditangkap atau dipahami oleh penerima pesan. G, saluran komunikasi, yaitu tempat berlalunya pesan dari sumber kepada penerima. H, pesan. Perintah pesan adalah perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan kepada orang lain melalui media tertentu. 2. Tujuan komunikasi. Menurut Onong Ursjana Effendi 2003.55 adalah sebagai berikut. A. Perubahan sikap. Sikap komunikasi dapat berubah setelah terjadinya proses komunikasi. B. Perubahan pendapat. Dapat terjadi dalam suatu komunikasi yang tengah dan sudah berlangsung. C. Perubahan perilaku. Komunikasi dapat juga mengubah perilaku komunikan, misal dari semula bersikap negatif terhadap sesuatu menjadi bersikap positif. D. Perubahan sosial, yaitu perubahan yang terjadi dalam tatanan masyarakat sebagai akibat dari proses komunikasi tertentu. Tujuan komunikasi menurut Canggara Hovie sebagai berikut. A. Agar apa yang disampaikan dapat mengerti. B. Memahami seseorang. C. Agar gagasan dapat diterima oleh orang lain. D. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. 3. Fungsi komunikasi, yaitu A. Menginformasikan atau to inform. B. Mendidik atau to educated. C. Menghibur atau to entertain. D. Mengaruhi atau to influence. 4. Gaya komunikasi atau communication style. Cara atau komunikasi yang ditampilkan seseorang agar pesan atau informasi yang diterima dapat disampaikan oleh komunikan. Jenis gaya komunikasi ada A. Controlling style, equalitarian style, storytelling style, dan dynamic style. Relinquishing style, withdrawal style. B. Jenis hambatan komunikasi, yaitu 1. Hambatan psikologis adalah hambatan-hambatan yang bersifat kejiwaan dalam diri seseorang. Terbagi menjadi A. Kepentingan atau intervensi. B. Prasangka atau pride. C. Stereotip atau stereotypes. 2. Hambatan sosiokultural ada A. Kondisi multietnis.
B. Perbedaan norma sosial. C. Kurang mampu berbahasa Indonesia. D. Faktor semantik. E. Faktor pendidikan. F. Faktor mekanis. 3. Hambatan interaksi verbal ada polarisasi, orientasi internasional, indiskriminasi. 4. Hambatan antara individu dan organisasinya ada A. Hambatan komunikasi antar manusia yang terbagi atas perbedaan persepsi, pendekatan yang buruk, gangguan emosional, perbedaan budaya, dan gangguan fisik. B. Hambatan komunikasi dalam organisasi. A. Hambatan komunikasi antar manusia terbagi menjadi 5, yaitu perbedaan persepsi, pendekatan yang buruk, gangguan emosional, perbedaan budaya, dan gangguan fisik. B. Hambatan komunikasi dalam organisasi terbagi menjadi 3, yaitu kelebihan beban informasi dan pesan yang bersaing, penyaringan yang tidak tepat ketika awal meneruskan suatu pesan kepada orang lain dalam organisasi. 3. Iklim komunikasi sangat terkait dengan gaya kepemimpinan. 5. Hambatan pada pemasaran. A. Hambatan pada sumber. B. Hambatan dalam sistem encoding. C. Hambatan dalam transmisi pesan. Terbagi menjadi 3, yaitu banyak produk bantu yang muncul membuat permintaan waktu melonjak, persaingan yang ketat, iklan TV makin pendek yaitu dari 30 detik menjadi 15 detik. D. Hambatan dalam proses de-encoding. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.